Di tengah malam yang gelap gulita, menyala sebuah perapian di tengah waktunya. Seorang pria bernama Guts telah menghangatkan dirinya. Di bagian luar ia terhangatkan oleh perapian itu, sedangkan di bagian dalam ia hangat karena sedang melakukan hubungan dengan seorang perempuan yang tak berdaya keenakan. Guts terus mendorong kepunyaannya, sedangkan si wanita berteriak nyaring penuh kenikmatan. Atau lebih tepatnya, dia bukanlah seorang wanita, melainkan sebuah wujud monster bertaring yang sangat jelek. Suara kenikmatan berganti jadi geraman menjijikan. Tangan si wanita yang lembut tadi berubah menjadi besar dan kasar, penuh corak serta berkuku panjang. Tangan itu mencoba meraih Guts, sedangkan Guts masih menempel pada monster tersebut. Monster yang mempunyai kepala dengan campuran berbagai jenis makhluk, mulai dari hal seperti sayap serangga sampai ke tentakel mirip gurita. Mulutnya menganga lebar dilengkapi gigi-gigi tajam yang siap untuk melahap Guts sekali makan. Monster tersebut punya ekspresi yang sangat menjijikan dan ia sangat senang karena Guts jatuh ke dalam perangkatnya. Sekalipun bertubuh monster, tapi ia mengakui sesuatu kepada Guts. Ia berkata bahwa ini terakhir kalinya Guts akan merasakan sesuatu yang nikmat sebelum jatuh ke dalam lubang neraka. Ini memberikan kesan bahwa si monster juga punya kemaluan, tempat di mana pejantan bisa memasukkan barangnya ke dalamnya. Tapi tiba-tiba tangan Guts mencengkram wajah si monster. Si monster tak percaya dibuatnya. Cengkraman semakin kuat, sedangkan tangan yang lainnya yang memakai armor besi hitam dimasukkan ke dalam mulut si monster. Dengan air muka seperti iblis, Guts menyeringai karena sudah tahu akan kemenangannya dan mengklaim bahwa Guts lah yang memerangkap si monster tersebut. Singkat kata, malam sebentar lagi berakhir. Guts segera memakai pakaiannya lagi dan sesaat ia mengerling ke arah belakangnya. Tanpa basa-basi lagi, ia berjalan dengan santai meninggalkan monster birahi itu yang kini telah hancur tubuhnya. Perjalanan Guts yang tanpa arah mengantarkannya ke sebuah benteng kota yang terlihat indah dari kejauhan. Landscape-nya begitu menunjukkan harapan dan kebahagiaan seiring munculnya matahari pagi. Gerbang dari kota tersebut dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Ada yang masuk untuk berniaga di dalam kota. Ada juga mereka yang dari kota keluar untuk melakukan aktivitas kebutuhannya masing-masing. Di antara berbagai orang itu, Guts kelihatan mencolok dengan mantel perjalanan berwarna hitamnya. Potret kehidupan pun tak pernah lepas dari pandangannya. Ada orang yang gagah perkasa menaiki kuda. Dia adalah orang terhormat yang punya banyak uang dan koneksi. Ada pula orang berpenampilan kumuh dan cuma bisa hidup dengan duduk di tanah sambil meminta belas kasih orang lain. Guts terus berjalan dan secara tak sengaja berpapasan dengan kereta kuda tertutup yang mencurigakan. Di dalamnya terdapat gadis-gadis remaja yang sedang duduk berdesakan dalam kecemasan yang bisa kau lihat dari wajahnya. Untuk sejenak walau sedang berjalan, pandangannya terus tertuju kepada kereta itu. Guts mungkin curiga atau Guts mungkin tak peduli. Di dalam sebuah bar, wanita penghibur, para prajurit, dan berbagai jenis manusia tengah menatap sesuatu. Seseorang telah melemparkan pisau belati ke sebuah makhluk berkaki kecil itu. Suara teriaknya terdengar nyaring. Ia sangat ketakutan. Di seberangnya terdapat seorang pria botak kekar tengah menggumamkan caci makian karena ia telah meleset melemparkan pisau belatinya ke makhluk itu. Makhluk itu adalah peri bersayap. Lehernya diikat tali dan ia sedang meronta-ronta ingin melepaskan diri darinya. Sedangkan pria botak tadi menyuruh si peri agar diam karena bagaimana ia akan bisa mengenainya kalau objek tujuannya bergerak terus. Di dalam bar tersebut terdapat orang-orang biasa juga. Orang-orang yang hanya bisa merasa simpati namun tak bisa bertindak apapun karena takut terhadap si pria botak itu. Seseorang di antara mereka berbisik pelan mengatakan bahwa sekali bertuan wali kota saja tidak berani untuk menindak orang-orang dari kastil Koka. Dan ia menyarankan agar tidak untuk ikut campur. Di tengah-tengah pembicaraan itu, pintu bar terbuka dan Guts pun masuk. Sedikit kemudian, ia langsung melihat pemandangan orang-orang Koka yang sedang bersiap untuk melempar belati mereka selanjutnya. Guts pun mendatangi pemilik meja bar dan menyatakan bahwa dirinya akan membuat barnya menjadi sedikit kacau. Lalu, ia pun meraih sesuatu dari balik jubahnya dan pemilik bar terkejut melihat hal itu. Sebuah crossbow kemudian diacungkan ke udara. Di sisi lain, peri bersayap itu meledek si botak agar segera melemparkan belatinya. Sedetik kemudian ia menantang dan mengancam akan mengunyah urat nadi milik si botak seandainya ia telah terlepas nanti. Mendengar hal itu, si botak terpicu emosinya
dan mengatakan bahwa ia akan menjejalkan kata-kata si peri yang syarat akan hinaan itu kembali ke dalam tenggorokannya lagi. "Sekarang berhentilah bergerak," teriak si botak. Kemudian ancaman itu berhasil membuat si peri jadi tambah ketakutan. Tiba-tiba anak panah meluncur deras dan mengenai tepat ke kepala si botak. Karena saking cepat dan kuatnya, anak panah itu mendorong si botak ke tiang bar. Si peri terkejut, begitu pula para pengikut si botak. "Igor," ucap mereka serentak. Kini Igor atau si botak sudah tak bernyawa. Salah seorang dari mereka kemudian mengeluarkan pedangnya dan berniat mencari siapa penembaknya. Belum sempat ia berbalik, anak panah kembali meluncur tanpa ampun. Sebagiannya menancap di mata dan mulut orang ini, sedangkan sebagian yang lain bahkan menembus baju zirah dan menghempas orang ini sampai terjatuh. Kini hanya tersisa satu orang yang kebingungan kenapa ini bisa terjadi. Bukan hanya mereka, tapi seluruh pengunjung bar juga sama bingung dan ketakutannya. Dan semua itu terjadi oleh Guts. Ia berdiri dengan tenang, menatap semua itu dalam keheningan. Melihatnya, si peri dibuat bertanya-tanya apakah Guts itu telah menyelamatkannya atau tidak. Karena semua orang yang berada di sana takut akan menjadi target dari Guts selanjutnya. Sedangkan satu orang koka yang tertinggal mematung dalam kengerian yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Sedetik kemudian, gilirannya yang terkena panah itu. Ia meringis kesakitan. Panah telah menusuk ke daerah hidungnya dan Guts segera mendekat ke arahnya. Dengan dominasi kehidupan berada di tangannya, Guts kini memegang panah itu dan berniat melakukan sesuatu. Si peri tak tega ketika melihat ini. Guts yang sedang menginterogasi orang koka tersebut ingin mengetahui sesuatu. Awalnya ia bungkam, tapi tak lama kemudian ia dipiting ke lantai. Sementara Guts hanya ingin sebuah jawaban darinya. Akhirnya ia pun setuju untuk menuruti keinginan Guts. Ia hanya ingin orang koka tersebut mengantar suatu pesan ke bos mereka. Ketika ditanya pesan apa yang dimaksud, Guts menjawab dengan simpel bahwa The Black Swordsman telah datang. Mendengar ini, orang koka itu bercampur antara rasa bingung dan takut. Namun tiba-tiba, si peri memperingatkan Guts bahwa ada seseorang di belakangnya. Lalu, Guts dengan insting hewan buasnya segera mengambil sesuatu di belakangnya. Saat kemudian, tersingkaplah sesuatu yang berada di balik jubahnya, yakni sebuah pedang super besar yang oleh Guts diangkat ke udara dengan begitu mudahnya. Pedang itu mengunci semua jarak aman bagi si penyerang dari belakang ini. Sedetik kemudian, pedang menebas area perutnya dan terbagilah tubuhnya itu menjadi dua bagian. Darah menyembur kemana-mana dan para penonton yang terpaksa melihat ini hanya bisa diam dalam tekanan ketakutan. Ditambah lagi, tubuh bagian atas si penyerang mengapung ke arah meja pengunjung bar dan membuat mereka berteriak kengerian. Tubuh itu kini tergeletak tak bernyawa. Semua orang dalam kesunyian dan nafas mereka tertahan seolah-olah tidak boleh ada gerakan mendadak sedikit pun. Khawatir mereka akan menjadi target selanjutnya. Pedang itu, ya, semua orang menganggap bahwa itu terlalu besar jika disebut sebagai pedang. Begitu masif, tebal, berat, dan terlihat sangat kasar. Seolah-olah pedang itu adalah potongan besi mentah yang dibawa dengan ringan seperti bulu. Guts lalu menoleh sedikit ke belakang dan mempercayakan pesan yang ingin ia sampaikan tadi kepada orang koka yang tersisa. Setelah itu, ia pergi dari bar dan si peri yang meronta-ronta ingin lepas terus memanggilnya, berharap agar Guts tidak meninggalkannya. Dengan keramahan penduduk lokal, si peri akhirnya bisa lepas dan kini ia mengikuti langkah Guts dan menceramahinya tentang seharusnya Guts jika menyelamatkan seseorang itu harus dilakukan sampai tuntas. Lalu ia teralihkan oleh penampakan pegangan pedang milik Guts dan sedikit memuji bahwa pedang itu rupanya sangat bagus juga. Tapi meskipun demikian, Guts sama sekali tidak memperhatikan si peri yang sedari tadi banyak bicara, sehingga pada akhirnya si peri memperkenalkan namanya sebagai Pyuk. Pyuk masih tetap bicara. Ia berkata bahwa dirinya berasal dari sebuah grup pertunjukan, tapi tiba-tiba ia diserang oleh para bajingan orang-orang koka, sehingga sejak saat itu ia lebih sering dikurung di kandang burung atau ditenggelamkan ke dalam cairan anggur merah. Tapi ia merasa beruntung karena masih bisa hidup sampai saat ini. Pyuk melanjutkan bahwa kota ini pernah diserang berkali-kali, sehingga wali kota akhirnya membuat perjanjian dengan para bandit koka itu. Disebutkan bahwa sebagai imbalan atas upeti, mereka berjanji untuk tidak lagi menyerang dan membiarkan kota hidup dengan tenang. Namun sepertinya setelah peristiwa yang dilakukan oleh Guts, Pyuk memperkirakan bahwa serangan baru akan segera terjadi lagi. Ia berbicara dengan nada datar, sementara Guts hanya diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pyuk
lalu memperingatkan bahwa jika berada di posisi Guts, ia akan segera meninggalkan kota secepat mungkin. Ia menjelaskan bahwa bila tertangkap, tubuhnya pasti akan dipotong-potong tanpa ampun. Ia kemudian menambahkan bahwa bukan hanya para bandit yang kini berbahaya. Sejak wali kota membuat perjanjian gelap itu, bahkan para penjaga kota pun ikut terlibat. Sayapnya bergetar perlahan dan wajah kecilnya tampak menahan keresahan yang tidak ingin diakui. Lalu dengan polos ia mencoba untuk duduk di bahu Guts, tapi dengan spontan Guts langsung menepisnya. Gerakan spontan itu membuat Pyuk tersentak kesakitan. Ia mengeluh karena tidak mengerti alasan dibalik tindakan tiba-tiba dari Guts itu. Kemudian Guts menatap ke arah makhluk kecil bersayap di depannya. Dalam diam, ia memperingatkan agar dirinya tidak disentuh. Di balik tatapan itu tersimpan kelelahan dan amarah yang sulit dikendalikan. Seolah ketenangan hanyalah selubung tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Makhluk mungil itu terkejut dan berteriak kaget, merasa tidak terima dengan sikap kasar tersebut. Ia sempat berpikir bahwa sedikit kepedulian yang diberikan olehnya malah dibalas dengan keangkuhan. Di tengah intensitas Guts dan Pyuk, tiba-tiba ada dua kaki yang berdiri seolah menghadang. Bukan hanya dua, akan tetapi barisan prajurit bersenjata yang sudah berdiri di hadapannya dengan senjata terangkat dan siap menyerang. Suasana kemudian berubah tegang, namun Guts tetap tegak tanpa rasa gentar, sementara makhluk kecil di sampingnya mengingatkan dengan nada getir bahwa peringatannya sejak awal ternyata benar. Menyadari situasinya dalam bahaya, Pyuk menyarankan agar bersiap untuk pergi. Tapi logika peri yang sempit itu tidak masuk ke realita yang ada, karena Guts menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi skakmat. Singkat cerita, Guts telah berada di menara kastil yang menjulang tinggi di bawah langit senja. Tempat itu tampak tenang di luar, namun di balik dinding tebalnya, bayangan gelap mulai bergerak. Guts dikurung di ruang bawah tanah. Suara samar bergema di lorong yang sepi. Hembusan angin membawa rasa lembab dan dingin menyelusup di antara tiang-tiang batu tua yang berderit perlahan. Ternyata suara samar itu berasal dari cambuk yang dilecutkan ke arah tubuh Guts, sehingga luka-luka baru pun bermunculan dan memar berada di mana-mana. Sedangkan darahnya mengalir deras dan bermuara ke bawah jarinya dan menciptakan genangan kecil dari darah. Inilah Guts, tergantung dengan kedua tangan terentang. Otot-ototnya menegang di bawah cahaya pucat yang nyaris tidak memberi kehangatan. Kepala tertunduk, napasnya berat, dan bayangan hitam pekat merambat di belakangnya seperti asap yang lahir dari penderitaan. Kulitnya yang berumur luka dan darah tampak seolah terbakar oleh sisa amarah yang belum padam. Sementara kesunyian di sekelilingnya hanya mempertegas kesepian yang membelenggu tubuh itu sepenuhnya. Di sisi lain, sang algojo bertumbuh gempal itu berdiri di depan tubuh yang tergantung. Suaranya menggelegar di ruang sempit yang berbau darah dan besi. Ia menggerutu dengan nada kesal, menyebut tahanannya keras kepala dan sulit diatur. Keringat terus menetes di wajah bulatnya, sementara cambuk di tangannya terus bergerak, mencari reaksi yang tak kunjung datang. Ia berhenti sejenak, menghembuskan napas berat, mencoba memancing sedikit rasa takut atau jeritan. Namun wajah di depannya tetap dingin, diam tanpa ekspresi. Keheningan itu justru menyalakan amarahnya yang semakin memuncak. Si algojo kemudian mendekat. Ia merasa aneh karena sedari tadi disiksa, Guts sama sekali tidak mengeluarkan suara kesakitan sedikit pun. Lalu dengan satu gerakan cepat, Guts meludahi si algojo dengan ludahnya yang bercampur darah, sehingga ia pun terpancing dan mencoba mengonversikan kemarahannya ke dalam cambukan yang ia bisa lakukan. Tapi tiba-tiba ada suara yang menyuruhnya untuk menghentikan siksaan tersebut. Ternyata suara itu berasal dari seorang pria tua berjubah yang muncul di antara para prajurit. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Dengan suara rendah namun tegas, ia memerintahkan agar penyiksaan itu dihentikan. Nada bicaranya tidak mengandung emosi, hanya keputusan dingin yang tak dapat dibantah. Algojo bertubuh besar segera membungkuk dalam ketakutan dan menyebut gelarnya dengan gugup. Pria tua inilah yang merupakan wali kota dari wilayah ini. Kemudian wali kota tersebut bertanya dan menunjuk ke arah tumpukan senjata yang tersusun di pojok ruangan. Dalam kegelapan, logam-logam itu berkilauan dingin, menunjukkan jumlah yang cukup untuk membangkitkan pasukan kecil. Pertanyaan pun diajukan, apakah semua itu milik tahanan yang tergantung di hadapan mereka? Algojo kemudian menjawab dengan nada setengah takut. Ia menjelaskan bahwa senjata-senjata itu memang milik tahanan dan cukup banyak untuk memulai perang sendiri. Lalu pria tua itu kemudian melangkah lebih dekat, menatap tahanan yang masih berdiri kokoh meski penuh luka. Dalam diam, ia menanyakan apakah orang itu seorang prajurit bayaran. Namun
tidak ada jawaban yang keluar. Hanya tatapan dingin yang menolak tunduk membungkam seluruh ruangan dalam keheningan berat. Ada rasa penyesalan di balik pria tua itu. Ia menunduk sedikit dan suaranya berat oleh kecaman. Ia menegaskan bahwa orang asing itu telah melakukan dosa besar dengan membunuh para prajurit setempat. Nada bicaranya tidak sekedar marah, melainkan syarat ketakutan terhadap konsekuensi yang akan datang. Ia kemudian menatap tubuh yang masih tergantung, bertanya apakah tahanan itu sadar akan apa yang telah diperbuatnya. Kemudian ia melanjutkan dengan wajah tuanya yang mengeras. Semua ini terjadi karena orang itu telah membunuh anak buah dari seseorang yang berkuasa. Ia memperingatkan bahwa perbuatannya bisa menyeret seluruh kota menuju kehancuran. Guts dengan luka masih segar di tubuhnya mengangkat kepala dan menatap lurus. Dalam sikap tenangnya terselip sinisme dingin, seolah mempertanyakan apakah prajurit-prajurit yang berada di belakang si wali kota itu benar-benar pantas disebut prajurit? Atau apakah prajurit di belakangnya hanya sekedar orang-orang sawah saja? Tersinggung karena diledek seperti itu, salah satu prajurit mencoba untuk melawan Guts, tapi pria tua itu berteriak agar semua pembicaraan dihentikan. Suaranya pecah oleh campuran kemarahan dan rasa takut. Ia merunduk kembali, bergumam lirih tentang sosok yang menguasai para prajurit koka itu. Seseorang yang kejamnya tanpa batas. Sosok yang digambarkan dalam pikiran sang tua kemudian membayanginya muncul seperti mimpi buruk. Sebuah makhluk setengah manusia dengan tubuh terbungkus baja dan wajah tersembunyi di balik helm menyeramkan. Ia digambarkan bukan lagi sebagai manusia, melainkan sesuatu yang lahir dari jurang terdalam dunia. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika atau kata-kata. Lelaki tua itu menunduk, suaranya bergetar di antara rasa takut dan keputusasaan. Ia menyatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa membunuh makhluk itu. Bahkan orang sekuat apapun itu tidak akan mampu menandingi kebiadabannya. Guts lalu mengangkat kepala, tatapannya tajam seperti pisau yang menembus kebohongan. Dalam keheningan yang padat, ia menilai semua yang diucapkan lawannya dan menyimpulkan bahwa ketakutan itu telah membuat mereka tunduk. Ia memahami alasan dibalik kesepakatan kotor yang pernah dibuat oleh sang tua dengan makhluk itu. Kemudian lelaki tua itu terpancing oleh ketenangan itu. Kemarahannya meledak dalam suara parau. Ia menuduh Guts tidak akan pernah mengerti karena dirinya hanyalah pengembara kotor tanpa akar dan tanpa tempat. Namun setelah mendengar tuduhan si pria tua, Guts terdiam sejenak. Ia lalu berkata bahwa dirinya mengerti apa yang sedang dihadapi oleh kota ini. Guts menatap lurus ke depan, matanya tajam penuh kesadaran. Ia menegaskan bahwa dirinya telah mengetahui segalanya tentang makhluk itu, yaitu seekor monster yang memakan daging manusia. Tidak ada keraguan dalam suara Guts, melainkan hanya keyakinan dingin yang lahir dari pengalaman langsung menghadapi kengerian. Guts pun melanjutkan dengan nada yang lebih menekan, menyatakan bahwa ia telah melihat sendiri bukti kebiadaban itu di gerbang kota, seperti gerobak penjara berisi perempuan dan anak-anak. Kalimatnya seolah membelah udara, menyingkap rahasia busuk yang selama ini disembunyikan oleh si pak tua itu. Guts sadar bahwa si pak tua mendombakan perempuan dan anak-anak itu untuk menjadi santapan sang monster. Mendengar itu, si pria tua mencoba untuk berargumen. Ia menyebut dirinya adalah wali kota yang melakukan hal tersebut demi berusaha melindungi kota ini. Namun dari nada suaranya, Guts menyadari ada kegoyahan di dalamnya, dan ini jelas memperlihatkan bahwa ketakutan lebih dalam menguasai si pak tua daripada sekedar rasa tanggung jawab. Lalu dengan sarkas, Guts bertanya dengan nada penuh sindiran, apakah yang dimaksud melindungi kota sebenarnya hanyalah cara untuk melindungi diri sendiri? Dalam kalimat itu terkandung penghinaan halus yang menusuk lebih dalam daripada teriakan, membungkus kebenaran pahit dalam keheningan yang menggigit. Sehingga si pria tua itu mundur satu langkah, suaranya tercekik di tenggorokan dan dadanya mendadak sesak. Ketakutan sangat jelas tergambar di wajahnya. Tubuhnya bergetar seolah menghadapi sesuatu yang jauh melampaui kendalinya. Dalam sekejap, ia kehilangan wibawa yang sebelumnya coba dipertahankan. Guts mengangkat wajah dan menatap pemandangan itu dengan senyum tipis yang menantang. Tidak ada rasa takut di sorot matanya, hanya ejekan dingin bagi mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan dan ketakutan. Wajah si pria tua kemudian menegang, suaranya membentak agar perintah segera dijalankan. Ia memerintahkan agar tahanan itu disiksa sepuasnya, menegaskan bahwa ia tak peduli apapun yang terjadi selama perintahnya ditaati. Ada suaranya mencerminkan keinginan untuk melampiaskan rasa takut dengan kekerasan. Namun perintah berikutnya datang cepat, disertai nada panik yang menekankan batas. Ia memperingatkan agar Guts tidak dibunuh, bahwa mereka masih harus menyerahkan Guts hidup-hidup ke benteng Koka.
Saat kemudian, Guts kembali disiksa. Kini, ia disiksa dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Tapi, meskipun demikian, Guts tetap menegakkan tubuhnya. Otot-ototnya menegang dalam perlawanan dalam diam. Pria tua itu tampak bergetar di bawah bayangan obor yang menari di dinding batu. Wajahnya pucat dan keringat dingin menetes di pelipis. Ia dengan tergesa memerintahkan agar keretanya segera disiapkan. Dari sini, ketakutan jelas merayapi nada suaranya. Dalam upayanya menenangkan diri, ia berbisik bahwa dirinya harus segera pergi ke kastil Koka untuk memohon pengampunan. Setiap kata yang keluar terdengar seperti pengakuan kelemahan, memperlihatkan bahwa semua tindakan sebelumnya hanyalah topeng bagi ketakutan yang lebih dalam terhadap kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Lalu, kita berpindah ke kastil Koka yang berdiri di kejauhan dan menjulang di bawah cahaya bulan sabit. Dinding-dinding batu tuanya tampak dingin dan tak tersentuh waktu, seolah menatap dunia dari ketinggian dengan kebisuan yang angkuh. Jalan berbatu yang berliku menuju gerbangnya menyerupai lidah raksasa yang menelan siapapun yang berani mendekat. Dalam keheningan malam, tempat itu tampak seperti kuburan daripada benteng. Di dalam ruang kastil tersebut, seorang prajurit menyampaikan kabar tentang keberadaan pendekar berpedang hitam kepada seseorang bernama Baron. Di ruang makan kastil yang remang, baju zirah berat didudukkan dalam diam di bawah cahaya lilin yang bergetar. Seorang prajurit yang gugup menceritakan apa yang ia lihat tentang seorang pria berpakaian serba hitam, bertangan besi dan membawa pedang raksasa yang mampu membelah manusia dalam satu tebasan. Suara prajurit itu bergetar, seolah bayangan cerita tersebut masih menempel di pikirannya. Sosok Baron itu menyeringai perlahan, memperlihatkan deretan gigi tajam yang mencuas seperti milik binatang buas. Ekspresinya berubah tajam, seolah sesuatu di dalam dirinya telah mengingat deskripsi itu. Dia, gumamnya lirik. Nada suaranya mengandung campuran amarah dan kegembiraan yang mengerikan. Kemudian seorang prajurit lain melangkah masuk dengan gugup. Suaranya tegang saat menyampaikan kabar bahwa wali kota itu telah datang dan menunggu di gerbang kastil. Baron perlahan meletakkan piala anggur di tangannya. Tatapannya kosong namun tajam, seolah tengah menimbang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kunjungan seorang pejabat pengecut. Dengan nada datar ia menjawab, "Aku mengerti." Namun, dalam keheningan yang mengikuti, udara di ruangan itu terasa seperti sebelum badai besar akan datang. Lalu, terbukalah pintu kastil dan masuklah si wali kota yang langsung disambut dengan suara dingin dan kejam Baron si kanibal yang mengapresiasi kedatangan darinya. Tapi, sambutan itu tidak menghangatkan suasana, lebih ke membuat wali kota tersebut menelan air ludahnya sendiri karena saking terintimidasi. Sehingga pada saat ia berbicara, suaranya sangat parau karena ia juga sangat takut salah bicara. Lalu ia membuka percakapan dengan memohon permintaan maaf atas apa yang terjadi terhadap anak buahnya. Kemudian ia melanjutkan bahwa kejadian yang berlangsung bukanlah tindakan dari masyarakat. Setelah itu, ia memberi pilihan ganti rugi berupa memperbanyak emas serta para tahanan untuk si Baron. Tapi Baron tak memperdulikan hal itu. Ia langsung tahu bahwa tindakan dari si wali kota merupakan tindakan yang dilakukan karena merasa bersalah. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan wali kota bukan berdasarkan perasaan bersalah, tapi lebih ke takut kehilangan nyawanya sendiri. Lalu garpu pun diarahkannya ke si wali kota. Jarinya menyentuh sesuatu yang tadi menancap di atasnya dan dengan cepat mendarat sempurna di kedua tangan si wali kota. Ternyata itu adalah potongan telinga manusia. Melihat itu, si wali kota langsung terkejut karena tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Baron mengungkapkan bahwa ia sendiri tidak peduli akan emas atau apapun yang semisalnya. Yang ia pedulikan adalah bagaimana gambaran kiamat itu terjadi dan manusia kepayahan ketika berusaha menyelamatkan diri. Yang ia pedulikan hanyalah untuk bisa mendengar suara tulang-tulang manusia hancur di bawah kaki-kaki kudanya. Lalu ia menoleh dengan tatapan kejam dan haus darah ke arah si wali kota sambil menekankan bahwa dirinya tidak perlu apa-apa. Sedetik kemudian, si wali kota segera ditangkap dan ia pun meronta-ronta meminta untuk dilepaskan. Di sepanjang jalan ia terus memohon untuk dilepaskan, tapi Baron acuh terhadap hal itu. Baron lebih memilih untuk melihatnya tersiksa oleh ketidakjelasan akan nasibnya. Apakah si wali kota akan dibunuh atau tidak? Baron sangat menikmati perasaan itu. Dan untuk lebih jauh lagi, ia menerawang ke area kastilnya untuk mencari di mana keberadaan si pendekar pedang hitam itu. Di tempat Guts berada, suasana begitu kelam. Sebuah tetesan air jatuh memantul di permukaan genangan. Di tengah diam yang berat, tubuhnya menelungkup dengan mata perlahan terbuka. Kesadarannya kembali sedikit demi sedikit. Dari celah bebatuan basah,
Tubuhnya tampak tergolek setengah tenggelam, napasnya berat, pandangannya kabur. Dalam batinnya muncul kebingungan samar, seolah dunia di sekitarnya bukan lagi tempat yang dikenalnya. Tangannya mencoba bergerak namun terasa lumpuh. Setiap ototnya menolak perintah. Rasa sakit merayap dari ujung jari hingga ke tengkuk. Kepalanya terangkat perlahan, tapi di seberang genangan tampak sosok kecil menggeliat di atas tumpukan jerami. Kedua matanya menajam dan dahinya berkerut. Di atas rerumputan lembab, makhluk aneh itu meringkuk. Tubuhnya menggembung seperti daging mentah dengan mata yang terbuka lebar tanpa ekspresi. Guts menatapnya tanpa suara. Tatapannya kosong, seolah menolak mempercayai penglihatannya sendiri. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ingatan samar muncul. Makhluk itu pernah ditemuinya sebelumnya. Makhluk itu kemudian bergerak. Suara licin menggesek permukaan batu. Tubuhnya menyeret diri mendekat perlahan. Keheningan pecah oleh bunyi gesekan yang mengundang ngeri itu. Tubuh makhluk itu terus mendekat. Langkahnya berat dan terputus-putus. Jarak antara mereka menyempit dengan cepat. Wajah Guts kemudian menegang. Keringat bercucuran di pelipisnya. Napasnya tercekat. Ketakutan berubah menjadi perlawanan yang putus asa. Jeritan mengusir, meledak, memecah ruang lembab itu. Ia memaksa tubuhnya bangkit, menolak kehadiran makhluk itu seolah menolak bayangan sendiri. Tapi tiba-tiba genangan air di sebelahnya tertimpa oleh sesuatu. Dia adalah Pyuk. Yang lucunya, air sedangkal itu pun bisa menenggelamkannya dengan mudah. Tubuh mungil bersayap itu terbangun dengan batuk keras. Air menetes dari rambut dan sayapnya. Wajahnya menegang di antara terkejut dan kesal, seolah ketakutannya mendadak baru saja diredam. Dalam suaranya yang terpantul di udara, tersirat bahwa dirinya telah dikejutkan hingga nyaris kehilangan kendali. Dari sisi lain, Guts yang terbaring di tepi air mulai membuka mata. Tatapannya kabur, tapi sosok yang berdiri di depannya perlahan dikenali. Dalam benaknya muncul kesadaran samar bahwa makhluk itu pernah dijumpai di tempat lain, di sebuah kedai yang kini terasa jauh dari ingatan. Kepalanya sedikit terangkat, napasnya memberat. Ia menatap sosok aneh yang ditakutinya tadi, tapi ia tiba-tiba hilang. Pyuk kemudian bertanya tentang mimpi buruk dan luka lama. Dalam nada yang tenang namun sinis, terdengar pernyataan bahwa dirinya telah memberi pelajaran pada penjaga berkepala batu, sebuah cara halus untuk menyebut bahwa masalah sudah diselesaikan. Tapi Guts diam dan hanya menunduk, masih terperangkap dalam sisa mimpi yang belum hilang. Makhluk bersayap itu kemudian berdiri tegak. Tubuhnya kecil namun penuh percaya diri. Dengan ekspresi ringan tersirat pernyataan tentang kewajiban dan rasa balas budi. Dikatakan bahwa bangsa sepertinya memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, dan kedatangannya hari itu hanyalah untuk melunasi utang lama. Sementara itu, pria di tanah menatap tubuhnya sendiri yang penuh luka. Setiap goresan di kulitnya menjadi bukti dari pertempuran yang baru berlalu. Pyuk lalu melayang perlahan ke arahnya. Tangan mungilnya hampir menyentuh luka yang terbuka. Dengan nada lembut namun tegas, dikatakan bahwa luka-luka itu perlu diperiksa. Tubuh kecil itu menconongkan diri, seolah ingin memberi pertolongan. Namun, gerakan itu dibalas dengan ledakan amarah. Tatapan tajam Guts menyalakan ancaman di udara. Dan suara Paro menggema keras. Dalam nada penuh penolakan, disampaikan larangan untuk menyentuh tubuhnya. Kemudian kalimat bernada defensif diucapkan oleh Pyuk. Dikatakan bahwa tidak ada niat buruk yang hendak dilakukan pada Guts. Namun amarah yang terpendam masih terasa dalam tatapan Guts. Suara bentakan kecil kemudian terdengar dari makhluk bersayap. Dikatakan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk diatur oleh seseorang yang bahkan tak bisa berdiri tegak. Dalam keheningan itu, punggung mungil dengan sayap bercahaya mulai tampak. Sayap itu terbuka lebar, memancarkan sinar lembut yang perlahan menyelimuti ruang di antara mereka. Semua berubah hening, seolah dunia menahan napas menyaksikan cahaya itu bekerja. Dalam diam yang lembut, rasa sakit di tubuh lelaki itu perlahan sirna. Ia mulai menyadari bahwa luka-lukanya tak lagi terasa perih, seolah semuanya memudar begitu saja. Di hadapannya, makhluk kecil bersayap itu menatap dengan wajah tenang. Dari tubuh mungilnya memancar cahaya samar, menyelimuti udara dengan kehangatan aneh yang menyenangkan. Dikisahkan bahwa kaum peri memiliki berbagai jenis kekuatan. Begitulah yang diucapkan makhluk itu dengan nada ringan namun penuh keyakinan. Masih dengan sorot mata yang sama, peri itu menjelaskan dengan lembut bahwa mereka mampu menyembuhkan luka, merasakan emosi manusia, bahkan membawa kebahagiaan bagi siapapun yang tersentuh oleh sihir mereka. Sedangkan Guts yang terbaring hanya memejamkan mata tanpa banyak bicara.
Peri itu melanjutkan kisahnya bahwa semua yang ia ketahui hanyalah warisan dari pemimpin kelompok mereka. Seseorang yang dulu sempat mengucapkannya sebelum kepala orang itu dipenggal oleh para perampok. Ucapan itu terulang dengan getir, namun disampaikan tanpa kesedihan, seolah sudah terlalu lama diterima sebagai bagian dari nasib. Cahaya dari jendela sempit di dinding batu jatuh tepat ke tubuh Guts yang terbaring di lantai dingin. Dalam keheningan itu, Pyuk bertanya dengan hati-hati mengenai namanya. Lelaki itu menjawab lirih, memperkenalkan diri dengan nada datar. Namanya disebut sebagai Guts. Peri itu kemudian mendekat, duduk di tepi bahu kasarnya. Dengan rasa ingin tahu yang belum padam, ia menanyakan alasan mengapa Guts datang ke kota ini. Namun, pertanyaan itu hanya disambut dengan diam. Melihat tak ada jawaban, peri itu segera menurunkan suaranya, mengatakan bahwa tidak perlu menjawab bila hal itu tak diinginkan. Kata-kata itu terucap lembut, nyaris seperti permintaan maaf atas rasa ingin tahunya sendiri. Beberapa saat kemudian, pandangan peri itu tertuju pada leher lelaki tersebut. Sesuatu yang aneh menarik perhatiannya, sebuah tanda yang tampak seperti lambang atau simbol kuno. Ia menyebutkan hal itu dengan nada bingung, mencoba memastikan apa sebenarnya maknanya. Tanda itu terlihat jelas, goresan kasar membentuk pola aneh menyerupai jalinan garis yang bersilangan. Dari bekas itu seolah masih tersisa aura gelap yang samar, seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Lelaki itu hanya berdiam, membiarkan simbol itu menjadi satu-satunya jawaban yang bisa diberikan malam itu. Akhirnya Guts pun bangkit dengan ekspresi kesal, sementara peri kecil di hadapannya melayang-layang ketakutan setelah terlempar akibat reaksi mendadak dari Guts. Nada marah terdengar dari suaranya, mempertanyakan apa yang telah dilakukan makhluk mungil itu kali ini hingga membuatnya terganggu. Peri itu hanya terdiam, memandangi tanda aneh di leher lelaki tersebut dengan raut wajah yang berubah serius. Kata Bren pun diucapkan dengan nada berat oleh Guts, nyaris seperti beban yang telah lama ia pikul. Tatapan mata lelaki itu merendah, suaranya menjadi datar dan dingin. Ia menyebut bahwa yang terukir di tubuhnya bukan sekedar luka, melainkan tanda, sesuatu yang jelas bahwa makna jauh lebih dalam daripada sekedar bekas di kulit. Peri itu menatap dengan bingung. Ia mencoba memastikan apa maksud dari kata itu, bertanya tentang tanda tersebut, dari mana asalnya, dan mengapa bisa muncul di sana. Namun, rasa ingin tahu itu tak dijawab, hanya dibiarkan menggantung di udara. Lelaki itu menatap tangannya sendiri, lalu pandangannya kembali pada peri di hadapannya. Rasa getir terpantul dari sorot matanya saat pertanyaan demi pertanyaan bermunculan dari makhluk kecil itu tentang siapa yang melakukannya, apa artinya, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Semua itu ia dengarkan dalam diam, tanpa sepatah kata pun yang keluar. Guts lalu menegaskan bahwa makhluk itu terlalu banyak bicara, seolah ingin mengakhiri percakapan yang terasa mengganggu di tengah pikirannya yang berat. Dengan nada setengah bercanda namun terdengar canggung, Guts mengatakan bahwa semua pertanyaan yang Pyuk ajukan akan terjawab dengan sendirinya nanti. Lelaki itu kemudian duduk bersandar, tubuhnya masih penuh dengan luka dan debu. Dengan suara tenang namun getir, ia menyampaikan bahwa seseorang akan segera datang untuk membunuhnya. Ucapannya diwarnai keyakinan pahit, seolah kematian sudah bukan ancaman baru baginya. Matanya menatap kosong ke arah tanah, dan dengan nada datar ia menambahkan bahwa orang itu tidak hanya akan datang untuk membunuh, tetapi juga akan membakar seluruh kota hingga menjadi abu. Peri kecil itu termenung sejenak, berusaha memahami ucapan yang barusan ia dengar. Ekspresinya perlahan berubah, dan dari bibirnya keluar pertanyaan penuh ragu, menebak bahwa orang yang dimaksud mungkin adalah kelompok dari Kastil Koka. Namun jawaban tak pernah datang, hanya keheningan yang semakin menegaskan betapa seriusnya ancaman itu. Ketenangan sesaat dirasakan oleh peri kecil. Tatapannya tertahan pada lelaki yang kini tampak tenang. Lalu Pyuk menyimpulkan, apakah ini artinya Guts akan berencana membiarkan seluruh penduduk kota dalam masalahnya? Namun jawaban yang diterima hanyalah tatapan kosong yang dingin, tanpa jawaban lisan yang menghibur. Penolakan atas segala hal selain balas dendam dinyatakan oleh Guts dalam kalimat datar dan tegas, bahwa kepedulian selain tujuan membunuh itu tidak dimiliki olehnya. Pernyataan itu dibiarkan menggantung, sementara ruangan diisi oleh keheningan yang terasa semakin berat. Guts kemudian melanjutkan bahwa siapapun yang tewas karena terseret dalam pertarungan orang lain hanyalah kroco yang tak memiliki kekuatan untuk bertahan sejak awal. Kalimat itu disampaikan dengan nada yang dingin, seolah penilaian kasar terhadap kelemahan dianggap sebagai fakta yang tak terbantah. Emosi Guts secara cepat dirasakan menyusup ke dalam tubuh peri kecil ini.
Gelombang rasa itu dirasakan menekan hingga dada si peri terasa seperti terbakar. Penderitaan batin diterima oleh peri itu, dan efeknya tampak jelas pada tubuhnya yang mengejang menahan kepedihan. Lalu sebuah pernyataan tegas kembali diutarakan dari bibir Guts, bahwa bila seorang tak mampu hidup sesuai kehendaknya, maka kematian akan dianggap sebagai jalan yang setara. Pendengar itu, Pyuk bertanya-tanya dalam hatinya. Ia berusaha memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Guts. Apakah amarah menjadi alasan dibalik semuanya? Bukan hanya kemarahan, tapi perasaan yang lebih rumit mulai disadari juga oleh Pyuk. Ia merasakan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Semuanya bercampur menjadi satu. Namun di balik itu, sesuatu yang jauh lebih dalam dan kelam terasa bersemayam. Sesuatu yang sulit dijelaskan tapi begitu nyata. Setelah itu, keraguan muncul dalam pikirannya. Dengan nada pelan ia menyinggung tentang saat dirinya pernah diselamatkan. Sebuah kenangan yang seharusnya menandakan adanya sisi baik dalam diri Guts. Namun, sebagai jawabannya, hanya tawa panjanglah yang terdengar dari Guts. Suara itu memantul di dinding batu seperti ejekan terhadap segala bentuk harapan yang tersisa. Guts kemudian menyebut bahwa gagasan tentang penyelamatan yang disangka oleh Pyuk sebagai sesuatu yang konyol, seolah-olah hidup peri kecil yang setara dengan serangga itu tak pantas dijadikan taruhan bagi siapapun. Mendengar ini, Pyuk dibuat tak percaya dengan sikap apatis dari Guts. Lalu sebagai balasan, tindakan impulsif dilakukan olehnya. Sundulan kecil namun penuh emosi menghantam dagu milik Guts dan membuatnya seketika terhuyung. Sambil menahan sakit, kemarahannya sempat meledak, tapi seketika terhenti oleh sesuatu yang lain, yaitu oleh sebuah tatapan tajam yang diberikan oleh Pyuk. Matanya berkaca-kaca namun dipenuhi tekad. Pandangannya menembus lelaki itu dengan kemarahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya, kebisuan dipaksakan ke dalam diri lelaki itu, dan yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang samar di wajahnya. Setelah itu si peri pergi. Kemudian seruan keras dilepaskan dari balik jeruji besi, memanggil sosok kecil yang telah terbang menjauh. Namun langkah dan suara itu diabaikan sepenuhnya. Lalu keterkejutan berubah menjadi geram. Kemarahan ditumpahkan lewat teriakan, tapi yang tersisa hanyalah gema kosong di dinding batu. Lelaki itu kembali terdiam, ditinggalkan dalam kebingungan yang perlahan berubah menjadi getir. Di lantai sel, gelang kunci yang sebelumnya dibawa oleh Pyuk tergeletak begitu saja. Guts dipenuhi ironi bahwa kebebasan itu diperoleh bukan lewat kehendaknya, tapi oleh seseorang yang baru saja meninggalkannya. Tatapan tajam perlahan ditundukkan, hening menelan ruang, hanya napas berat yang terdengar. Dalam dada lelaki itu, sesuatu bergetar, bukan rasa sakit, tapi sisa dari sesuatu yang tak ingin diakui. Kemudian jari Gas tampak menggores otot di tangannya. Seketika kulitnya jadi terkelupas dan menampilkan ngilu yang menyakitkan. Dari sela-sela jeruji penjara, pandangan Guts diarahkan keluar. Setelah itu, Guts mulai bergerak dan menepukkan tangan kanannya ke tempat tanda aneh tadi berada. Kini, tanda itu dipenuhi dengan darahnya, sedangkan Guts sendiri tertawa dingin karena memang mengharapkan sesuatu dari tanda itu. Guts sedang menunggu siapapun itu yang muncul karena resonansi jiwa-jiwa gelap dan terkutuk. Di tempat lain, dari langit yang gelap, Pyuk tampak melayang di antara puncak bangunan yang mulai terbakar. Suara kehancuran bergema di seluruh kota, sementara asap mulai memenuhi udara. Pemandangan itu memperlihatkan kekacauan yang tak terhindarkan, seolah dunia sedang menjerit dalam sunyi. Tatapan sosok kecil itu tertuju ke bawah, ke jalan-jalan yang dipenuhi tubuh-tubuh tak bergerak. Dari wajah mungilnya tergambar rasa ngeri yang tak mampu disembunyikan. Kata mengerikan tampak terlintas dalam pikirannya, seakan rasa takut itu menyelimuti seluruh pandangannya. Langkah-langkah kuda terdengar semakin jelas, mengiringi pemandangan yang kini telah berubah menjadi ladang kematian. Wajah-wajah mereka menegang, darah menetes di antara batu jalan yang retak. Kekacauan tampak telah menelan kota itu sepenuhnya, tanpa ampun dan tanpa sisa harapan yang tertinggal. Barisan kuda baja pasukan Koka tampak melaju tanpa ampun, mengguncang tanah dengan derap yang berat dan berirama. Udara dipenuhi debu dan teriakan yang tertelan di antara dentuman senjata. Tubuh-tubuh manusia yang tergeletak di tanah terlihat terinjak oleh tapal kuda, sementara darah mulai membasahi pasir perang. Dari balik helm besi yang tertutup rapat, tatapan dingin terlihat terpancang lurus ke depan, seolah kemenangan telah ditentukan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Di barisan depan, tombak-tombak diarahkan serempak, dan setiap langkah maju terasa seperti hukuman yang tak dapat dihindari. Segala bentuk belas kasih tampak telah dihapus dari medan itu, digantikan hanya oleh kekuatan dan kehendak untuk menaklukkan.
Tapi di balik semua kekuatan besar itu, terdapat sosok yang mengerikan yang mengaturnya. Ia sedang mengangkat sebuah tubuh ke udara. Tubuh seorang anak berusia 2 tahunan yang bahkan ia belum bisa mengerti kenapa ia harus menjadi korban. Dari tubuh anak itu, mengucurlah darah yang kemudian ditampung oleh mulut makhluk biadab ini. Dari atas kuda hitam, sosok berzirah tebal itu tampak menegakkan tubuh dengan penuh kebanggaan. Tawa keras terdengar membelah udara, menggetarkan tanah dan jiwa yang menyaksikan. Makna dari tawa itu terasa jelas, bahwa pembunuhan dianggap sebagai kenikmatan dan kekuasaan dirasakan sebagai takdir yang harus diterima tanpa penyesalan. Sosok kecil bersayap itu tampak melayang di udara, tubuhnya menggigil di antara kegelapan yang melingkupi medan perang. Tatapan terkejut terlihat jelas di wajah mungilnya, seolah sesuatu yang menakutkan baru saja disadari. Makna ketakutan itu tergambar nyata, bahwa apa yang sedang dilihatnya bukanlah sesuatu yang bisa disebut manusia. Dari atas kuda hitamnya, makhluk berzirah tebal mengangkat tangan tinggi ke udara. Perintah untuk membakar dan menghancurkan segalanya terdengar menggema, membawa hawa kejam yang menyesakkan. Dari barisan depan, pasukan berkuda mulai melaju kencang. Derap langkah mereka menggetarkan tanah. Udara penuh dengan debu dan teriakan, sementara suara logam saling beradu dalam irama yang menakutkan. Barisan manusia yang tak berdaya tampak berserakan di depan, dijadikan korban dari perintah yang tak mengenal belas kasihan. Serangan dilancarkan tanpa jeda dan tombak-tombak diarahkan lurus ke tubuh-tubuh yang mencoba bangkit. Tapi ketika mereka sampai di antara tumpukan mayat, tiba-tiba saja muncul seseorang dari baliknya. Salah seorang dari mereka, di balik helm besi yang tertutup rapat, sepasang mata membulat menatap ke depan. Kejutan tampak tergambar jelas, seolah sesuatu yang tak terduga baru saja muncul di antara kekacauan. Tatapan itu membeku dan menyadari tanda bahwa apapun yang sedang disaksikan telah dilampaui batas logika dan rasa takut manusia. Di tengah tumpukan mayat yang baru saja meregang nyawa, berdirilah sosok Guts dengan bayangan buas menutupi wajahnya. Tubuh-tubuh di sekelilingnya masih hangat. Darah mereka merembes di tanah, mengeluarkan uap samar di udara malam yang dingin. Panah-panah tertancap di daging para korban, sementara aroma besi dan kematian bercampur menjadi satu. Sosok itu dengan tangan besi yang kokoh menarik tuas senjatanya tanpa ragu. Gerakannya mekanis, tenang, dan nyaris tanpa emosi, seolah ia bukan manusia, melainkan mesin pembunuh yang diciptakan untuk menyalurkan murka. Udara di sekitarnya terasa menegang, sementara matanya menatap lurus ke arah para prajurit yang belum sempat bernapas lega. Lengan besinya bergerak cepat, memutar mekanisme rumit yang memancarkan suara logam bergesekan. Rangkaian anak panah meluncur serempak dari alat di lengannya, menembus udara dengan kecepatan mematikan. Setiap anak panah melesat presisi, seperti dikendalikan oleh niat tunggal untuk membunuh. Dentuman kecil dari alat itu berpadu dengan jeritan yang mulai pecah di antara barisan musuh, menciptakan harmoni maut yang singkat namun tak terlupakan. Beberapa prajurit langsung tersungkur, tubuh mereka tertembus besi tajam yang menembus helm dan dada. Anak-anak panah terus menembus udara dengan suara mendesing tajam, menghantam helm dan dada para prajurit tanpa ampun. Jeritan kesakitan pecah satu persatu, menggema di antara derap langkah kuda dan dentingan besi. Dalam sekejap, barisan depan hancur berantakan, darah memercik ke segala arah, mengotori tanah dan wajah mereka yang masih hidup. Dari tengah kekacauan itu, Guts berdiri tegak, tubuhnya tak bergeming sedikit pun di tengah hujan proyektil dan teriakan panik. Mata tajamnya menatap lurus ke arah musuh yang tersisa, penuh dengan amarah dingin dan keyakinan mutlak. Wajahnya menyeringai, bukan karena kegembiraan, tapi karena tekad membunuh yang tak terbendung. Lalu, ketakutan mulai menyebar di antara barisan prajurit. Beberapa dari mereka masih berusaha memahami jenis senjata apa yang baru saja menebas rekan-rekan mereka dengan kekuatan di luar nalar. Tatapan panik terlihat di balik helm mereka, sementara langkah kaki kuda mulai goyah oleh kekuatan yang menular cepat. Ketika salah seorang dari mereka mencoba menyerang, Guts dengan cekatan mengayun lengannya dengan kekuatan brutal, dan pedang raksasa yang digenggamnya menebas udara, menghantam tubuh baja yang mencoba mendekat. Suara logam beradu diikuti oleh suara daging yang terbelah, memecah kesunyian medan perang dengan dentuman kematian yang berat. Tubuh seorang prajurit terbelah dua, darah menyembur deras menodai pedang besar yang kini berlumuran darah. Kudanya pun tersungkur, terhantam gelombang kekuatan dari tebasan itu. Tubuh atasnya terlempar ke udara. Mereka yang masih hidup hanya bisa menatap ngeri ketika sadar bahwa tubuh rekannya jatuh tepat di hadapan mereka. Guts lalu menahan pedangnya di depan dada. Napasnya tenang, ototnya tegang menahan getaran logam raksasa yang masih berdenyut setelah tebasan terakhir. Dari kejauhan, makhluk kecil bersayap menatap dengan mata terbelalak, tak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya.
Ternyata dia kuat, teriaknya, menegaskan kenyataan pahit yang baru disadari semua orang di sana. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan seorang iblis yang terbungkus dalam tubuh manusia. Ketegangan di barisan prajurit meningkat ketika suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Suara desi beradu di antara detak jantung mereka sendiri dan rasa takut mulai menjalar tanpa bisa dikendalikan. Mata mereka menatap ke arah sesuatu, ke sumber suara yang perlahan mendekat seperti ancaman yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Lalu muncullah Baron. Sosok besar berzirah hitam pekat muncul di atas kuda yang sama kelamnya. Permukaan pelindung tubuhnya berlapis sisik logam menyerupai kulit reptil purba, memantulkan cahaya samar seperti cermin dari neraka. Dari helmnya yang berbentuk seperti rahang raksasa, hanya kegelapan yang tampak. Tanpa mata, tanpa wajah, hanya kehampaan yang menatap kembali pada mereka yang berani menatapnya terlalu lama. Udara di sekitar kota bergetar saat barisan pasukan itu bersiap menyambut sosok tersebut. Api dari rumah-rumah yang terbakar menari di sepanjang dinding batu, menciptakan siluet neraka di tengah malam yang pekat. Suara langkah kuda bergaung, pelan namun berat, seakan setiap hentakannya menandai datangnya kehancuran. Sosok berzirah itu menatap Guts sangat kuat. Suaranya berat dan bergema dari dalam helm yang menelan cahaya. Kalimatnya terdengar seperti kutukan yang dihembuskan dari dunia lain. Jadi ini dia, sang pendekar hitam, manusia yang berani memburu para rasul. Nada itu bukan kekaguman, bukan pula kemarahan, hanya pengakuan dingin seolah predator yang akhirnya menemukan mangsanya. Tak lama kemudian, suara mekanik dari lengan baja terdengar saat deretan baut logam berputar naik, mempersiapkan hujan kematian yang akan segera dilepaskan. Asap tipis keluar dari celah-celah mekanisme, menandakan bahwa senjata itu siap digunakan kembali. Di tengah kobaran api dan reruntuhan, Guts berdiri teguh, seolah medan perang hanyalah tempat alami bagi langkahnya. Sementara itu, dari atas kudanya yang berzirah tebal, Baron menatap dengan tatapan tak kasat mata yang penuh penghinaan. Suaranya berat dan bergema, menyerupai gemuruh dari perut bumi. Ia menyatakan bahwa ia tidak memahami apa yang ingin dicapai manusia di hadapannya. Sang pendekar hitam hanya menundukkan kepalanya sedikit. Tangan kirinya mengencangkan pegangan pada lengan besi yang kini bergetar halus. Tidak ada reaksi, tidak ada kata balasan, hanya ketenangan dingin yang lebih menusuk daripada ejekan manapun. Dari atas kuda yang meringkik buas, Baron mengangkat senjatanya tinggi, bersiap menebas dari langit. Ledakan tanah terjadi ketika kuku kuda menghantam batu jalanan, dan teriakan kebodohan murni bergema keras di antara dinding kota yang hangus. Namun, di bawah debu dan cahaya api, sosok manusia itu tetap berdiri, tak bergeming sedikit pun di hadapan keangkuhan sang iblis. Lalu setelah itu, lengan baja bergerak cepat ke depan. Mekanisme logamnya berderak keras seiring bilah busur baja menegas ke posisi siap tembak. Tatapan dingin dari wajah manusia itu menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan, sementara sorot matanya menembus kabut dan jarak, hanya tertuju pada sosok di atas kuda iblis. Sasaran sudah terkunci. Ledakan singkat dari alat baja itu memuntahkan anak panah berkecepatan tinggi yang melesat menembus udara dalam kilatan tajam. Lalu anak panah tersebut menghantam baju zirah Baron dan menimbulkan percikan api dan suara benturan yang menggema di udara. Bukan hanya terkena badannya, tapi juga menancap kuat ke area wajahnya. Rangka baja di tubuh makhluk iblis itu terhuyung keras ke belakang, dihujani anak panah yang menembus pelindungnya seperti hujan duri menembus kulit. Dari kejauhan, sosok kecil yang menyaksikan pertempuran itu menunjukkan ekspresi keterkejutan yang bercampur kekaguman. Tatapan matanya berbinar, menyadari bahwa serangan manusia itu benar-benar berhasil menembus kulit besi sang iblis. Dalam dirinya, sekelebat harapan muncul di tengah keputusasaan yang panjang. Guts kemudian menurunkan lengannya perlahan, uap tipis keluar dari lubang tembak di pergelangan tangannya. Dada yang naik turun dengan ritme berat menandakan beban tenaga yang dikeluarkan. Sementara langkahnya tetap kokoh, menandakan bahwa pertempuran belumlah berakhir. Di sisi lain, para prajurit yang melihatnya hanya bisa menatap terpana antara kagum dan ngeri. Makhluk berzirah itu menunduk perlahan. Pandangan matanya tersembunyi di balik helm tebal yang retak oleh tembakan. Tangan kirinya bergerak perlahan, menggenggam udara yang dingin dan penuh debu. Dari balik napas beratnya, aura kegelapan kembali menyembur keluar, menandakan bahwa luka-luka itu belum cukup untuk menumbangkan sesuatu yang berasal dari dunia iblis. Udara di sekitar medan itu seketika membeku. Para prajurit yang menyaksikan pertarungan itu hanya mampu menatap dengan mata lebar, seolah tubuh mereka enggan mempercayai apa yang sedang terjadi di depan mata. Di antara suara gemuruh baja dan desah napas berat, ketakutan yang menahun kini tumbuh menjadi rasa ngeri yang membungkam lidah.
Makhluk berzirah itu menegakkan tubuhnya perlahan, meski belasan anak panah masih menancap di dadanya. Bunyi logam yang berderit menyertai setiap gerakan, seolah kematian sendiri tengah dipaksa untuk menunda langkahnya. Sementara itu, Guts masih berdiri tanpa goyah, tatapannya dingin seolah kematian bukanlah sesuatu yang asing baginya. Kemudian, Guts kembali mengarahkan crossbow-nya dan melancarkan belasan anak panahnya lagi. Lalu dengan mudah, si Baron terkena lagi, seolah ia hanya ingin mengetes sejauh mana serangan Guts akan berdampak baginya. Kekuatan anak panah itu membuat tubuh Baron menerobos reruntuhan dengan kekuatan buas, menghancurkan batu dan debu dalam satu gerakan keras. Di sisi berlawanan, Guts hanya menunggu, seperti seekor pemburu yang menanti hewan buruannya melangkah ke perangkap terakhir. Bayangan jubahnya menari di antara debu dan api yang menyala di kejauhan. Dengan tangan mekanisnya, ia memeriksa senjata di lengan, memastikan setiap tuas dan birah terpasang sempurna. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang menunjukkan keyakinan penuh bahwa pertempuran ini bukan tentang kemenangan, melainkan penyelesaian. Lalu tak lama kemudian, langkah-langkah berat mulai mendekat kembali, disertai dentuman tanah yang menggema di sepanjang jalan kota yang hancur. Udara di sekitarnya berubah pekat oleh aroma logam dan darah yang terbakar. Di tengah kehancuran itu, dua sosok, manusia dan iblis, kini berdiri saling berhadapan, diapit oleh sisa-sisa dunia yang sudah tidak lagi mengenal cahaya. Suara logam yang beradu halus terdengar saat mekanisme senjata dikokang, bergema di antara dinding yang retak dan debu yang menggantung di udara. Tidak ada gerakan lain, hanya ketenangan dingin yang mendahului ledakan keras. Tatapan matanya menyempit, menandakan bahwa setiap otot di tubuhnya kini tertuju pada satu titik. Udara di sekitarnya seolah membeku, menyerap ketegangan yang tak terucap. Di sisi lain, Pyuk hanya bisa terdiam, seakan memahami bahwa sesuatu yang mengerikan tengah dipersiapkan. Dalam sekejap, dinding yang tampak kokoh sebelumnya hancur berkeping oleh dorongan dari dalam. Bongkahan batu berterbangan ketika tubuh raksasa berkulit keras itu menerobos keluar dengan raungan rendah. Sosok Guts pun terkena dan melayang sesaat di udara sebelum tertelan oleh gelombang puing. Makhluk kecil bersayap itu menatap dengan terkejut. Tubuhnya menegang saat menyaksikan sosok manusia yang dikenalnya terhempas dengan kekuatan mengerikan. Seruannya pecah di udara, bukan sebagai panggilan perang, melainkan sebagai jeritan cemas dari saksi yang tak berdaya di tengah amukan kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Para prajurit yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terpaku di tempat. Ketakutan merayap di balik helm mereka ketika tubuh berat itu terlempar melintasi udara. Tubuh Guts menghantam tanah dengan keras, menimbulkan dentuman yang menggema di antara dinding batu yang sudah rapuh. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya, menggoreskan warna gelap di wajah yang tetap tanpa ekspresi. Di atas, Pyuk kembali memanggil namanya dengan nada yang lebih putus asa, namun hanya gema panggilan itu yang menjawab. Reruntuhan dindingnya hancur menjadi pintu bagi kabut tebal yang mulai menyelimuti area pertempuran. Dari celah batu yang terbelah, hawa dingin yang aneh terasa mengalir keluar, membawa serta aroma busuk yang menusuk hidung. Segala sesuatu di dalam kabut itu tampak mati, diam, namun penuh dengan ancaman yang tersembunyi. Dua cahaya merah samar muncul dari balik kegelapan. Mereka bukanlah pantulan api, melainkan pancaran hidup dari sesuatu yang jauh lebih jahat. Suara berat bergema di udara, penuh kesombongan dan kehinaan terhadap makhluk fana di hadapannya. Terjemahan maknanya seolah menyeratkan bahwa segala upaya yang diarahkan kepadanya hanyalah kesia-siaan belaka. Sosok Baron menampakkan wajahnya dari balik rahang besarnya. Bibirnya membentuk ekspresi yang menyerupai senyum penuh celaan. Ia menegaskan kekekalan dirinya, meyakinkan bahwa manusia biasa tidak akan pernah mampu menjatuhkannya. Di tanah, Guts perlahan mengangkat kepalanya. Napasnya terengah, wajahnya berlumur darah dan debu. Tangannya menekan tanah yang bergetar, matanya menatap ke arah sosok di hadapannya. Dari reruntuhan yang baru saja pecah, Baron pun muncul sepenuhnya ke dalam cahaya dalam bentuk humanoid. Wujudnya kini tak lagi tersembunyi di balik bayangan maupun zirah logam yang sebelumnya membungkus tubuhnya. Lapisan sisik yang keras berkilau di bawah cahaya api, memantulkan kilatan merah seperti baja yang dipanaskan. Kepalanya menjulang tinggi, membentuk tudung lebar layaknya ular kobra yang siap menyerang. Lidah bercabangnya menjuru keluar, menari di udara seolah mencicipi aroma ketakutan di sekelilingnya. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan purba yang lahir bukan dari daging, tetapi dari kebencian yang telah lama berakar. Dalam bentuk sejatinya ini, Baron tidak lagi menyerupai manusia. Ia berdiri sebagai manifestasi dari kutukan yang melampaui kehidupan itu sendiri.
Lalu rahang besar itu terbuka, menyingkap wajah manusia yang terperangkap di dalam tubuh ular raksasa. Dari celah taringnya keluarlah desisan berat yang mengguncang udara, sebuah ancaman yang membawa arti pasti tentang kematian. Prajurit-prajurit di barisan depan terpaku oleh ketakutan. Sosok itu berdiri tegak di tengah debu, menatap mereka dengan kebencian purba yang tidak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, barisan itu pecah. Kuda meringkik, manusia berteriak, dan formasi yang tadinya rapat berubah menjadi kekacauan yang panik. Cerita nyaring membelah udara ketika sosok itu mulai bergerak. Pyuk berteriak setengah mati, dan Guts masih belum bisa bangkit sempurna. Guts berusaha bangkit namun terhuyung. Lututnya goyah saat rasa sakit menyalakan seluruh saraf dalam dirinya. Nafasnya tersengal, darah menetes di antara giginya yang terkatup rapat. Di depan sana, suara langkah berat mendekat, mengguncang tanah dan menyibakkan debu di sekitarnya. Baron yang kini menjadi raksasa menjulang di atasnya dengan sisik berkilat dan tatapan yang memantulkan kegembiraan liar atas ketakutan bangsanya. Udara di sekeliling menjadi berat, sementara suara kecil dari makhluk mungil di dekatnya bergetar memanggil. Kemudian Baron menghempaskan ekornya dan tubuh Guts ketika terlempar keras ke dinding batu. Debu berhamburan, sementara sisa napasnya keluar dalam desah yang nyaris tak terdengar. Satu hembusan napas terakhir keluar dari mulutnya, disertai semburan darah yang memerah di udara. Makhluk kecil bersayap itu berteriak, suaranya pecah di antara debu dan reruntuhan. Setiap gerakan terasa seperti perjuangan melawan kehancuran yang sudah pasti, namun matanya tetap menyala, menolak padam meski seluruh tubuhnya berteriak minta berhenti. Lalu Baron segera meluncurkan serangan cepat. Ekornya menyapu udara seperti cambuk besi yang hendak meremukkan segalanya di jalurnya. Tubuh Guts kemudian menghantam dinding dengan keras, dan dampaknya memang terlalu besar untuk dirasakan oleh manusia. Seketika darah keluar lagi dari mulutnya dan Guts kini tumbang. Tapi meskipun begitu, tubuhnya masih bergerak meski setiap tarikan napas terdengar berat dan terputus. Di kejauhan, makhluk kecil bersayap itu hanya bisa menatap. Tidak yakin apakah yang dilihatnya adalah keberanian atau sisa-sisa hidup yang menolak padam. Dari atas, suara dingin itu kembali bergema, menandai bahwa keajaiban kecil itu tidak akan terulang. Ular raksasa itu menegakkan tubuhnya, sisiknya berkilau di bawah cahaya yang redup, dan rahangnya terbuka lebar seperti gerbang maut yang siap menelan segalanya. Tanah bergetar hebat ketika makhluk itu mengangkat tubuhnya, lalu menjatuhkan beratnya dengan kekuatan yang bisa meremukkan batu. Untuk kesekian kalinya, darah mengalir perlahan dari sudut bibirnya, membentuk genangan tipis di bawah pipinya. Namun, bahkan dalam diam dan penderitaan itu, matanya tetap terbuka, menatap ke depan dengan pandangan yang masih menyala, seolah kematian sendiri belum pantas datang untuk menjemputnya. Pyuk menatapnya dengan ngeri, tubuhnya menegang di udara. Suara napasnya tercekat saat menyebut nama yang kini hanya tinggal gema di antara reruntuhan. Ia tahu pertarungan itu sudah melewati batas manusia. Di tengah kabut debu dan batu yang hancur, sosok bersisik itu bergerak maju dengan tenang. Setiap langkahnya memantulkan suara gesekan lembut yang kontras dengan kehancuran di sekitarnya. Dengan satu tangan ia mengangkat Guts seolah tak berbobot. Tatapan dingin dari matanya yang menyerupai reptil menilai korban yang menggeliat lemah, lalu sebuah cibiran melengkung di wajahnya. Begitu lemah, betapa menyedihkannya manusia. Guts menatap balik dengan napas berat. Darah menetes dari bibirnya, namun matanya tak kehilangan api. Kata-kata penghinaan itu hanya membuatnya semakin diam, seolah menyimpan sesuatu di balik kesakitan itu. Ketika cengkeraman monster itu makin erat dan mulutnya terbuka untuk melumat, di saat itulah terdengar bunyi mekanis halus. Klik. Sebuah gerakan kecil di tangan besi Guts, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat seluruh suasana berubah arah. Udara di antara keduanya menjadi berat. Aroma besi dan darah memenuhi ruang yang nyaris membeku. Dari sela giginya yang berlumur darah, Guts tersenyum tipis. Lengan besi itu terangkat perlahan, mengarah tepat ke wajah Baron yang masih mencengkram tubuhnya. Lubang moncong senjata tersembunyi itu menatap balik seperti mata kematian yang dia menunggu perintah. Seketika, ledakan menggelegar memecah udara. Api, serpihan daging, dan sisik berterbangan dalam semburan kekuatan brutal yang menghantam langsung ke kepala si Baron. Tubuh Baron tersentak ke belakang, wajahnya terpecah oleh ledakan yang datang terlalu cepat untuk disadari. Pyuk hanya mampu terdiam, tatapannya terpaku pada kilatan api yang baru saja memecah tubuh monster besar di depannya. Rasa kaget dan ngeri bercampur menjadi satu, seolah tak percaya bahwa manusia itu masih bisa berdiri setelah semua luka yang diterimanya.
Di sisi lain, tubuh Guts terlempar ke belakang, terpental oleh ledakan yang baru saja dilepaskannya. Napasnya berat, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah makhluk yang kini terbakar. Sedangkan api terus melahap tubuh bersisik itu, menelusuri setiap celah kulit kerasnya. Asap hitam membumbung tinggi bersama raungan yang melengking, suara dari makhluk yang terbakar hidup-hidup namun masih berusaha bangkit dari kematian. Api terus membesar, mengoyak udara dengan panas yang menyengat. Guts terlihat kecil di hadapan kobaran yang menelan musuhnya, namun keheningan setelahnya membuat semuanya terasa lebih berat dari suara apapun. Saat itu, Guts menemukan celah kesempatan. Dengan tenaga yang tersisa, ia meraih pada pedang besarnya dan menghantamkannya ke arah Baron. Jeritan parau keluar dari tenggorokan manusia itu, bukan sekadar luapan amarah, melainkan dorongan naluriah untuk menembus batas tubuh yang nyaris hancur. Pedang raksasa itu terayun dari bawah, menembus sisik tebal dan daging makhluk bersisik itu dalam satu gerakan yang tak memberi ruang bagi pertahanan. Darah memancar deras dan menyiram tanah di bawahnya. Tubuh monster itu terbelah oleh kekuatan yang lahir bukan dari tenaga, melainkan dari kehendak yang menolak mati. Dari tubuh makhluk itu, sesuatu yang menjijikan terburai keluar. Campuran daging dan organ yang berdenyut, beruap, seolah menolak mati bersama wadahnya. Aroma busuk menyebar cepat, menandai kehancuran dari dalam. Guts terlempar dan masih memegang pedangnya meski tubuhnya sendiri nyaris terhimpit. Satu tarikan terakhir, pedang itu menembus sempurna, membelah makhluk itu dari dada hingga perut. Darah pun menyembur kembali, menutup wajahnya, tapi ia tak berhenti menekan sampai geraman terakhir berhenti di udara. Pyuk menatap dengan mata membulat antara ngeri dan lega. Suaranya bergetar, memanggil nama manusia yang kini berdiri di antara genangan darah dan sisa kehancuran. Sementara itu, Guts masih terus berusaha berdiri. Dan ia berdiri goyah di antara kepulan asap dan darah yang menetes di tanah. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ikut menahan napas menyaksikan sosok yang masih bertahan setelah neraka itu berakhir. Tatapan matanya memantulkan amarah yang belum padam, mata yang telah menembus batas antara hidup dan mati. Dari bibirnya, darah menetes perlahan, bukan keluhan, melainkan sisa dari kebencian yang menolak padam. Pyuk pun terpaku, tidak mampu menutupi keterkejutannya. Di hadapannya berdiri manusia yang seolah menolak konsep kehancuran, meski tubuhnya sendiri nyaris runtuh. Di sisi lain, tubuh raksasa yang telah dikalahkan masih menggeliat sesaat. Pyuk menatap dengan ngeri, tubuh mungilnya bergetar, bau darah dan daging hangus membuat perutnya mual. Di tanah, monster yang setengah hancur masih menggeliat, mencoba memohon dengan suara serak. Namun tak ada belas kasihan di mata yang menatapnya, hanya amarah yang sudah terlalu lama terbakar. Guts kemudian mengangkat lengannya, memperlihatkan alat baja yang terpasang di pergelangan tangannya. Suara logam beradu bergema pelan, diikuti senyum tipis yang dingin. "Jangan mati dulu," gumamnya datar. Deru udara terpecah oleh suara anak panah yang menancap bertubi-tubi. Setiap tembakan dilontarkan tanpa keraguan. Baron menjerit, tubuhnya bergetar hebat, namun tangan sang pria tidak berhenti menarik pelatuk. 1, 2, 3, dan terus berlanjut. "Katamu kau tak bisa mati, bukan?" ucap Guts pelan, hampir seperti menertawakan. "Pasti berat ya, hidup tanpa bisa mati. Apalagi kalau sakitnya seperti ini." Nada suaranya tenang, terlalu tenang saat suara tembakan terakhir memecah keheningan. Tatapan Guts tampak kosong namun menyala dalam waktu yang sama. Suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi saat ia mengucapkan bahwa manusia memang lemah. Ia mengakui betapa mudahnya manusia mati, tapi di balik kelemahan itu selalu ada dorongan keras kepala untuk terus hidup, bahkan ketika tubuh sudah tercabik dan ditikam berkali-kali. Tangan baja di lengannya bergerak lagi. Bunyi dentingan logam memecah udara, diikuti oleh jeritan parau dari makhluk yang dipenuhi anak panah. Ia menyaksikan bagaimana penderitaan itu tercipta, seolah ingin memperlihatkan rasanya menjadi manusia yang berjuang di ambang kematian. Lalu kemudian senyum aneh muncul di wajah Guts, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Mata itu menatap lurus pada mangsanya, seolah menikmati absurditas antara hidup dan mati, antara kekuatan dan kelemahan. Melihat itu, Pyuk hanya bisa menunduk, memeluk tubuhnya sendiri dengan ketakutan. Tidak ada kata yang bisa keluar, hanya diam yang terasa berat saat suara jeritan masih menggema di antara tembok yang berlumur darah. Dari tubuh yang hampir tak terbentuk, Baron memaksakan suara, penuh ketakutan dan rasa sakit. Ia berusaha memahami siapa manusia yang berdiri di hadapannya, seseorang yang bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Di bawah cahaya redup, Baron melihat sebuah lambang terukir di leher Guts, simbol yang tampak seolah membara, tanda pengorbanan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah disentuh kegelapan paling dalam. Mata Baron membesar,
Ketakutan menggantikan amarahnya saat kesadarannya menangkap arti lambang itu. Ia bergetar, menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan manusia biasa, melainkan sosok yang telah ditandai oleh nasib yang sama dengannya. Tatapan Guts berubah menajam, suaranya rendah namun penuh tekanan. Ia menanyakan keberadaan 5 makhluk yang disebut God Hand, seolah nama itu sendiri adalah alasan keberadaannya, tujuan tunggal yang menuntun setiap langkahnya. Makhluk itu tergagap, suaranya pecah di antara napas yang tersengal. Ia mencoba menjawab, namun rasa takut menguasainya. Tubuhnya bergetar hebat, darah bercampur asap keluar dari luka yang tak bisa disembuh. Guts hanya berdiri di sana, diam dan dingin. Di hadapannya, monster itu terus memohon dan meratap, menyadari bahwa kematian yang datang bukan sekedar akhir, melainkan penghakiman dari seseorang yang telah hidup di dalam kegelapan yang sama dan kembali darinya. Baron terus berusaha berbicara, suaranya gemetar di antara rasa sakit yang menelan seluruh tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan bahwa semua yang diucapkannya adalah kebenaran, namun ketakutan telah menggerogoti keyakinannya sendiri. Guts hanya berdiri tanpa ekspresi, pandangannya tenang dan tak tergoyahkan. Ia tidak menanggapi kata-kata itu, seolah permohonan yang keluar hanyalah bisikan angin yang tak berarti. Sorot matanya tetap tajam, penuh dengan ketenangan yang justru menakutkan. Ia memperingatkan agar Baron menikmati setiap detik terakhir hidupnya, menikmati rasa sakit yang membakar, seolah itu adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa. Kemudian tubuh Baron pun mulai dilahap api lagi. Ceritanya menggema di antara reruntuhan, bergema panjang dan memilukan. Dagingnya mengelupas, berubah menjadi abu, sementara sosok Guts tetap diam, menatap akhir yang ia sendiri ciptakan dengan tanpa ragu. Dikarenakan sifat keabadiannya, Baron memohon kepada Guts bahwa ia tidak ingin mati, bahwa keabadian yang ia dapati ternyata hanyalah kutukan. Baron terus meminta tolong, merendahkan dirinya yang selama ini sombong. Ia menjadi sadar bahwa setiap sesuatu ada kelemahannya. Taruhlah hidupnya mungkin abadi, tapi rasa sakit tidak akan bisa dihilangkan. Di sisi lain, Pyuk yang seorang peri yang mampu merasakan segala jenis perasaan dan emosi manusia terlihat sangat tersiksa juga ketika tahu bahwa rasa sakit Baron bukanlah rasa sakit biasa. Setelahnya, Guts memakaikan kembali jubah hitam kumalnya. Dan dengan langkah dan tatapan yang mantap, ia berjalan tanpa emosi positif satupun. Kemenangannya bukanlah rasa lega, melainkan rasa kecanduan untuk ingin segera mendapatkan musuh yang selama ini ia nanti-nanti. Tentunya, Pyuk juga tak absen untuk menyadari apa yang sedang Guts rasakan. Sedari awal, ia terus ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh Guts sebenarnya. Dan pada akhirnya, Pyuk membuat kesimpulan bahwa Guts dipenuhi dengan emosi berserk. Kata berserk berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari istilah berserker dalam bahasa Norse kuno, yang berarti pejuang berbaju serigala atau pejuang gila. Dalam mitologi Nordik, seorang berserker adalah prajurit yang bertempur dalam keadaan amukan luar biasa, seolah kehilangan kendali atas diri sendiri, tidak merasa takut, dan bahkan kebal terhadap rasa sakit. Dari asal-usul itulah kata berserk kemudian berkembang menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bertindak dengan amarah tak terkendali, liar, dan penuh kekerasan, seolah-olah kehilangan akal sehatnya. Dalam konteks modern, to go berserk berarti menjadi sangat marah atau bertindak di luar kendali, baik secara fisik maupun emosional. Jadi, kata berserk mencerminkan kondisi di mana seseorang terhanyut dalam dorongan atau emosi yang ekstrim hingga melampaui batas kewajaran, menggambarkan kehilangan kendali total atas perilaku dan nalar. Dan chapter 0 dari berserk pun tamat. Sekian dari kami, bye-bye.